Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agung Dombanya guys. Saat ini saya berada di daerah Tapos, Depok, yang lokasinya tempat pelatihan dombi. Jadi dombi di sapi bagus guys. Nah, kita akan silaturahim dan bertemu dengan salah satu pelatih atau yang mengelola pelatihan di sapi bagus, dengan ketemu dengan Pak Heru. Ah, ini Pak Herunya guys. Nah, ini tempat pelatihannya, ada pakan-pakannya. Nah, ini pakan-pakannya. Nah, ini ada obat-obatannya. Nah, ini pakanan-pakanan untuk domba yang ada di sapi bagusnya guys. Nah, kita nanti akan ngobrol silaturahim terkait masalah manajemen kandang di tempat pelatihannya dombi di sapi bagus guys. Nah, kita ketemu dengan Pak Heru. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Heru, sehat? Alhamdulillah, baik Mas Agung, sehat. Alhamdulillah Pak Heru, kita mau silaturahim nih terkait dengan pelatihan saat ini nih Pak Heru. Ya, Nah, kalau boleh tahu untuk di manajemen kandang kan ada 5 nih Pak. Kayak contohnya itu kita harus tahu kandang untuk domba ukurannya berapa, terus untuk pakannya apa, terus kendala-kendala masalah penyakitnya apa, terus terkait masalah pakannya sama marketingnya gimana. Barangkali Bapak bisa cerita tentang manajemen kandang nih Pak. baik. Jadi kalau manajemen kandang Mas ya, karena Ya. di sini kita memang fokus ke domba Mas. Ya. Nanti menjelang Idul Adha kita baru datangkan kambing. Tapi Betul. meskipun begitu memang kita udah siapkan juga tuh kandang kambingnya. Ya. Karena kan beda Mas ya. Terutama di sisi tempat pakannya. Nah, Ya, ini ya. berbeda tentunya antara domba dengan kambing. Kalau kambing pasti lebih rendah karena dia makannya memang merumput kan, beda Ya. dengan kambing yang dia lebih tinggi makanya Ya. ke daun-daunan ya. Ya. Jadi kalau mengenai ukuran sendiri sebenarnya relatif Mas, di sini kita ada kandang yang memang pen besar gitu ya. Jadi satu pen itu bisa menampung sekitar 50 ekor. Ya. Tapi juga ada kita sediakan pen-pen yang ukurannya lebih kecil. Ya. Lebih kecil ukuran untuk 10 ekor, bahkan ada memang 1-2 yang kita pakai untuk individu. Ya, kayak misalnya sekarang ada yang sedang melahirkan, ada yang sambil menyusui anaknya, nah itu kita pakai kandang yang individu, karena kalau kita gabung dengan pen yang besar takutnya anaknya nanti ya kita tahu domba itu kan latah gitu ya, Betul, satu betul. lari semua lari. Betul. Nah, kalau ada anaknya nanti bisa keinjak-injak. Nah, mengenai pakan sendiri Mas, kita memang di sini membuat pakan konsentrat ya. Ya. Jadi karena memang konsepnya ini adalah kandang fattening. Ya. Jadi memang pakan sebagian besar kita pakai konsentrat yang Pakai kita buat konsentrat. sendiri Mas. Iya. Kita buat sendiri. Nah, di sini ini bahan bakunya nih. Iya, Bahan betul. bakunya ya, di sini ada polar, ada ampas-bir, Iya. ada ampas kecap, ada sawit. Nah, ini Iya. standar lah ya. Jadi Iya. prinsipnya kan harus ada sumber proteinnya, Protein, sumber karbo, karbo, sumber ya. mineral, Iya. serat dan vitaminnya. Nah, untuk mineralnya sendiri ya selain garam ya kita pakai ada mineral premik ya, termasuk Iya. yang kita jual juga itu mineral premik itu. Ah. Kalau masalah Penyakit, kesehatannya iya. ya standar sih Mas, rutin. Kalau domba kambing itu kan penyakitnya itu ya rabies. Kalau baru datang kayak domba-domba yang baru datang itu biasanya cenderung kena off gitu ya. Nah, makanya Iya. kita memang selalu sediakan obat-obatan yang ya minimal ada itu. Jadi supaya kita ketika datang tuh obat cacing wajib ya. Ya. Obat cacing. Kemudian tadi baru kita lihat kalau memang dia ada, kita indikasikan ada ya kekurangan mineral ya, ini kita tambahkan mineral lainnya. Ya, jadi obat-obatan yang kita sediakan di sini terutama yang kaitannya dengan tadi ada sumber-sumber vitamin A, D, E gitu ya. Itu ada kita sediakan. Dan tadi obat cacing, kemudian ya obat-obatan yang lain ya, ada antibiotik, termasuk ya obat cacing sendiri ada yang kita berikan secara oral, ada ya. juga yang kita bisa Disuntik ya Pak? suntik. Iya, Ya. betul. Sebenarnya itu. Jadi memang di sini ya kembali kita biasanya ada integrasinya ya. Kalau di kampung dengan lahan yang cukup luas mungkin bisa diintegrasikan dengan pertanian ya. Jadi kotorannya kita pakai buat pupuk pertanian, hasil pertanian, limbahnya kita kembalikan kandang. Karena di sini memang lahannya cukup terbatas, sangat terbatas, dan kita mendapatkan bahan-bahan pakan yang ya bisa kita relatif lebih mudah dan lebih murah. Ya kita integrasinya dengan pabrik pakan. Ya.
ya, termasuk di sana kita punya tangki penampungan molases ya. Ya. Jadi selain kita gunakan sendiri, memang ya kita juga bisa melayani teman-teman yang membutuhkan molases di sekitar sini. Iya. Karena untuk membeli molases dalam jumlah yang besar itu kan ya pasti kebutuhan juga karena nggak banyak ya. Nah, karena kita juga mensuplai, bahkan juga ada beberapa industri yang rutin kita suplai molasesnya. Ya. Jadi kita datangkan tangki. Kadang kalau ukuran kecil ya 10 ton, kalau ukuran besar bisa 30 ton. Ya. Nah, di sini kita kemas ukuran-ukuran yang lebih kecil, baru kita distribusikan ya tadi retail jadinya. Gitu Mas. Kalau strategi marketingnya gimana ini Pak? Untuk marketing sendiri, jadi di sini untuk yang reguler Mas ya, yang reguler kita biasa untuk mensuplai teman-teman kita yang akikah. Akikah ya. Ya, yang akikah. Itu yang reguler. Ukurannya juga relatif lebih kecil ya, antara 12 kilo sampai 20-an kilo. Nah, Ya. di atas 20 kilo sampai 25 kilo biasanya kita masukkan ke rumah makan. Ya, ke rumah makan. Nah, sementara untuk yang tahunan kita tahu lah, kita punya musim Idul Adha, nah itu biasanya istilahkan itu panen besarnya lah. Iya, betul. Tapi selain itu juga kita sebenarnya sekarang banyak mendapatkan pesanan itu berupa ini Mas, induk-indukan ya. Jadi bahan-bahan kita yang kita patterningkan ini, sebagian memang kalau memang yang bagus ya kita simpen, kita treatment untuk jadi induk. Ya. Karena kan nggak boleh tuh induk tuh terlalu gemuk misalnya kan. Ya. Nah itu, jadi sekarang banyak permintaan itu. Makanya kita juga sering ke mitra-mitra kita gitu ya. Kalau memang barangnya itu kelihatan ya yang bagus, yang memang layak untuk dijadikan induk, biasanya jangan dijual untuk potongan deh, ini saya beli tapi nanti saya jadikan induk. Nah gitu Oh, Mas. gitu. Oke. Ada pesan Pak untuk pemula dalam hal berbisnis domba nih Pak? Kalau buat teman-teman khususnya di bidang domba kambing ya, nah sekarang kita mulai terasa sekali betapa mencari bahan untuk fattening sangat susah. Betul. Makanya dari sebenarnya udah ya start 3-4 tahun yang lalu saya selalu sampaikan, ayo dong kita breeding, karena nantinya yang bisa survive dan bisa jadi Yang breeding. yang breeding Mas. Sekarang juga banyak kandang-kandang teman kita fattening rata-rata kapasitasnya jauh dari kapasitas kandangnya. Betul. Ya kan? Karena susahnya mencari bakalan. Oke. Ya. Bahkan teman-teman di Jawa Tengah sekarang nyari bakalan bisa sampai ke Medan misalnya. Ya. Ini yang terjadi sekarang. Makanya ayolah buat teman-teman ini kita breeding secara ya cash flow-nya memang lebih panjang. Betul. Ya, karena kita tahu 5 bulan bunting, 3 bulan menyusui, nanti baru kita sape, kita gemukkan dulu 3 bulan. Jadi paling nggak setahun baru bisa kita mendapat keuntungan ya Pak ya. Kita ngejual betul. Ya. Kalau bilang keuntungannya, induknya buat ngembali induknya kan belum bisa kembali. Mas. Iya, mungkin kita jual anaknya sudah dapat sedikit keuntungan, tapi artinya bisnis breeding ini memang tidak bisa dalam jangka pendek ya. Mesti memang punya niatan yang sungguh-sungguh, punya ya terutama napas juga yang lebih panjang gitu ya, supaya masih bisa bertahan dengan tadi puasanya lebih panjang lah. Iya. Gitu Mas. Oke. Pak Heru makasih nih atas waktunya. Sama-sama Mas Agung. Semoga manfaat nih, banyak yang lihat ya. Jauh-jauh dari Cirebon ke sini. Iya Pak Heru. Oke, sukses. Oke, makasih Pak Heru ya. Sama-sama Mas Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, tadi udah silaturahim dengan salah satu pengelola di Sapi Bagus dengan Pak Heru, dan semoga informasinya bermanfaat, dan jangan lupa untuk channel Agung Dombanya subscribe, like, share, dan komen ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.